Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat, dan kita mau dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius pasal yang ke-24 mulai dari ayat yang ke-3 sampai 14 yang berbunyi demikian. Permulaan penderitaan manusia. Dan sementara dia duduk di atas bukit Zaitun, datanglah para muridnya kepadanya secara tersendiri sambil berkata, "Katakanlah kepada kami, bila manakah hal-hal ini akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman ini?" Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, "Perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, jangan ketakutan, karena seharusnyalah semua itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya, karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung, dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain, dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan karena kedurhakaan dilipat gandakan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Saudara, ini berita atau dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman menjelang kedatangannya akan ada masa-masa yang sukar. Jadi hari ini saya berikan temanya, masa kesukaran dimulai. Sekali lagi, masa kesukaran dimulai. Apa saja kesukaran yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus? Dan mengapa terjadi berbagai macam kesukaran itu? Kita harus menyadari bahwa iblis menyadari di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9, ayat 12 dan ayat 17, bahwa kerjaan iblis itu, satu, menyesatkan manusia. Dua, iblis membuat marah besar karena dia dibuang dari surga ke bumi. Yang ketiga, iblis berperang melawan orang-orang yang mengikuti perintah Yahweh dan hidup di dalam Yesua. Jadi, iblis sadar waktunya tinggal sedikit lagi. Menjelang kedatangan Tuhan Yesua yang kedua kalinya, dia hanya berpikir, waktuku tinggal sedikit. Maka waktu sedikit inilah dia mulai berbagai macam cara agar manusia tidak mengikuti perintah Yahweh, agar manusia menyangkal Yesua dari hidupnya. Oleh karena itu, perlu kita sadari apa saja kesukaran yang akan terjadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ini. Yang pertama-tama adalah akan muncul Mesias palsu atau nabi-nabi palsu. Itu di ayat 5 dan ayat 11.
Jadi kalau di akhir zaman ini ada mengatakan, oh di sana ada Yesua yang baru datang, dia Yesua yang benar. Jadi kalau ada orang mengatakan ada Yesua yang lain daripada Tuhan Yesua, yang lahir daripada Roh Kudus dari Maria, itu nabi palsu atau Mesias palsu. Yang kedua, akan terjadi perang di mana-mana. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Selain itu, akan terjadi kelaparan yang besar. Karena perang tadi, otomatis perputaran ekonomi semakin sulit, akan terjadi kelaparan besar. Terus apalagi kesukaran terjadi, yaitu akan terjadi penyakit yang aneh-aneh yang mengerikan. Sekali lagi, terjadi penyakit yang aneh-aneh dan mengerikan. Yang kelima, terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Yang berikutnya akan terjadi aniaya, penderitaan, bahkan dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus. Itu dalam Matius pasal yang ke-24 tadi ayat 9 sampai 10. Yang ketujuh, apalagi yang akan terjadi? Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Karena banyaknya tadi kesukaran tadi di dalam Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 4, betul-betul kasih manusia semakin dingin. Kenapa? Yang kita tahu di dalam Matius pasal yang ke-10 juga dikatakan bahwa musuh orang adalah sisi rumahnya di ayat 21 sampai 22. Orang tua membenci anak atau sebaliknya dan saling membunuh satu dengan yang lain. Karena apa? Kasih orang sudah dingin. Selain itu, saudaraku, apalagi yang akan terjadi kesukaran terjadi di bumi ini? Bumi ini dipenuhi oleh hujan es, dipenuhi oleh api bercampur darah, sepertiga laut menjadi darah, sepertiga sungai menjadi pahit, dan akan mati minum air itu dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 6 sampai 17. Sepertiga bumi menjadi gelap. Jadi akan terjadi hujan es, api bercampur darah. Itu akan terjadi, saudaraku. Dan yang ke-9, manusia disiksa yang tidak memakai meter Elohim selama 5 bulan dengan belalang seperti kalajengking dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 12. Yang 10, sepertiga manusia akan dibunuh dengan api, dengan asap dan belerang. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Saudaraku, dari 10 hal-hal yang akan terjadi kesukaran di dunia ini, sebagian sudah mulai terjadi. Masa COVID kemarin mungkin kita berkata, oh sudah berhenti. Ke depan akan lebih parah daripada itu akan terjadi. Jadi kalau kesukaran itu sudah dimulai, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa-masa kesukaran itu, atau hal-hal yang mengerikan, perang di mana-mana, Mesias palsu muncul, dan juga penyakit yang aneh-aneh muncul, gempa bumi yang mengerikan tadi, sepertiga bumi ini menjadi gelap gulita, dan hujan es, api bercampur darah, dan sungai menjadi pahit, dan orang minum air itu menjadi mati. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama, tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetap berdoa. Di saat-saat sekarang ini, yang perlu engkau lakukan, tekun berdoa. Karena apa? Doa itu menyambung hubungan kita supaya kita kuat menghadapi segala keadaan apapun.
Karena kita tahu doa itu sumber kekuatan kita menghadapi segala kesukaran itu. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 7 dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam engkau, firman-Ku dalam engkau, maka apa yang kau kerjakan berhasil. Jadi kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan Yesus, nggak mungkin kita kuat menghadapi itu semua. Saudara ingat ketika Stefanus ditangkap karena memberitakan Injil, dilempari batu, dia tetap kuat karena apa? Dia tinggal di dalam Tuhan Yesus. Saat dilempari batu, dia melihat kemuliaan daripada Bapa itu, dan dia berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita perhatikan di sini, bagaimana orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus siap menghadapi segala penderitaan apapun. Yang ketiga, kita lebih mencintai Tuhan Yesus daripada hidup kita atau nyawa kita. Di dalam Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Jadi kata Tuhan Yesus, siapa yang mau mengikut aku, ia harus siap menyangkal diri, pikul salib. Dan siapa yang kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperolehnya. Tapi siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Kita pilih mana? Kita hidup di dunia, menyangkal Tuhan Yesus, ikutin aturan daripada permainan dunia, tapi masuk neraka. Atau kita memang disiksa sangat menderita karena mengikuti Tuhan Yesus, tetapi kita mati, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dia menjemput kita, membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, masa kesukaran ini akan dimulai. Oleh karena itu semakin tekun berdoa, semakin tekun engkau membaca firman Yahweh dan hidup dalam firman Yahweh ini. Cintai Tuhan Yesus lebih daripada segalanya. Bukan engkau mencintai hanya pekerjaanmu, usahamu, atau pelajaranmu, saudaramu. Engkau harus mencintai Tuhan Yesus lebih daripada segalanya. Ya, Tuhan Yesus katakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi apapun, siapapun yang menganiaya engkau besok lusa karena engkau pengikut Tuhan Yesus, tetaplah engkau memberkatinya, mengasihinya, mengampuninya, supaya engkau melewati masa-masa sukar ini dan engkau selamat karena engkau mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan penghiburan, kekuatan, keteguhan, dan kita pegang teguh firman Yahweh itu. Karena apa? Karena firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Oleh karena itu, siapkan dirimu menghadapi masa kesukaran akan dimulai, mengandalkan kuasa Roh Kudus, berpegang teguh kepada firman Yahweh, engkau menjadi pemenang. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Masa kesukaran akan dimulai, maka siapkan hati kami supaya kami juga teguh iman kami menghadapi apapun besok lusa. Bahkan kami siap mati karena mengikut Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan Roh Kudus akan mengalir bagi setiap anak-anak-Mu, memberikan penghiburan, memberikan keteguhan iman. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya imannya tetap teguh dan siap menghadapi kesukaran apapun. Berkat Bapa turun bagi anak-anak-Mu ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.